Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-17. Nah, pada video sebelumnya teman-teman telah belajar cara meremot router dari host OS ya teman-teman melalui putih. Tetapi host OS kita itu belum dapat melakukan ping ke server maupun klien. Tetapi pada video sebelumnya juga kita sudah melakukan konfigurasi routing, jadi sudah dapat melakukan ping ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba melakukan SSH dari klien ke server Debian dan server Ubuntu. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah login ke klien ya. Yang pertama di sini kita akan coba cek ping ke server Debian-nya terlebih dahulu. Ping 10.10.10.2. Oke teman-teman, ini sudah terhubung ya, artinya dengan server 2. Di sini kita bisa masukkan perintah SSH spasi lalu nama user server 1 atau server Debian-nya teman-teman. Di sini saya kasih nama usernya itu Irna. Lalu masukkan IP dari servernya, lalu kita enter, lalu kita yes, masukkan passwordnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah berubah ya menjadi server Debian, artinya kita sudah masuk ke server Debian-nya melalui SSH. Lalu di sini kita akan coba ping ke server Ubuntu-nya terlebih dahulu ya teman-teman. IP-nya 10.10.3. Oke, ini sudah terhubung, langsung saja kita bisa SSH. Lalu nama user dari server Ubuntu-nya adalah Irna Ubuntu. Lalu kita bisa add, IP-nya adalah 10.10.10.3. Kita bisa masukkan passwordnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk ke server Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kita bisa melakukan SSH langsung? Nah, jadi karena ketika kita proses instalasi sebelumnya, kita mencentang SSH server pada proses instalasinya. Sehingga ketika kita melakukan SSH ini, bisa ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman itu belum melakukan centang SSH ketika instalasi, teman-teman dapat misalnya di sini masuk ke server satunya. Lalu di sini teman-teman dapat ketikkan perintah apt install open SSH strip server. Nah, ingat ya teman-teman, jadi ketika ingin mengkonfigurasi atau menginstal apapun, teman-teman harus masuk ke root terlebih dahulu. Saya sudah masuk ke root, lalu di sini kita bisa enter saja. Nah, jadi teman-teman seperti ini caranya. Jika teman-teman belum melakukan install SSH waktu instalasi, nah teman-teman dapat masukkan perintah seperti ini. Nanti terdapat proses atau persetujuan, kalian tinggal ketikkan perintah Y lalu enter saja. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kedua, yaitu kita akan coba untuk merubah default port pada SSH. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan coba untuk merubah port pada default SSH ya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya ingin meremot server melalui host OS kita itu melalui putih. Di sini kita bisa login ke putihnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini default dari port itu 22 teman-teman. Nah, jika teman-teman itu menggunakan port 22 terus-menerus, teman-teman itu akan mendapatkan akibat yaitu brute force, yaitu terdapat user yang ingin terus-menerus login teman-teman. Jadi teman-teman, agar aman itu portnya teman-teman dapat ubah. Nah, di sini caranya kita dapat login ke kliennya terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan coba untuk mengubah port SSH dari server 1 server Debian ya teman-teman. Di sini kita bisa SSH terlebih dahulu ke server satunya, yaitu server Debian. Oke teman-teman, lalu di sini kita bisa masukkan perintah su terlebih dahulu untuk masuk ke rootnya. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu nano /etc /ssh/sshd lalu config. Seperti ini ya teman-teman.
ini SSHD. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini port dua-duanya, pagarnya itu kita hilangkan. Misalnya di sini saya akan ganti portnya itu 2024 ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu systemctl restart SSH. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu untuk kembali ke user atau Ubuntu client-nya ya teman-teman. Di sini kita sudah berada di client Ubuntu-nya. Lalu di sini kita akan coba untuk SSH kembali. SSH Irna, ini IP-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi hasilnya adalah connection refused ya teman-teman. Karena di sini itu portnya kita sudah ubah. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk server 2 yaitu server Ubuntu-nya. Karena kita menggunakan Ubuntu, yaitu kita bisa langsung saja sudo min I. Di sini saya sudah berada di root. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah seperti tadi, nano /etc/ssh/sshd lalu config. Seperti tadi ya teman-teman, ini portnya bisa diubah, pagarnya dihilangkan. Kita samakan saja 2024, lalu Ctrl X, lalu Y, enter. Setelah itu systemctl restart SSH. Lalu di sini kita bisa exit agar kembali ke klien Ubuntu-nya. Lalu di sini kita akan coba ulang SSH tanpa menggunakan port ya teman-teman. Apakah bisa? Ini pasti tidak bisa karena portnya itu sudah berubah. Di sini kita bisa enter. Oke teman-teman. Jadi ini tidak dapat masuk ya karena portnya itu kita sudah ubah. Di sini kita bisa masukkan portnya, misalnya tadi kan 2024 ya portnya. Kita bisa enter. Masukkan passwordnya. Oke teman-teman, ini sudah bisa karena di sini kita sudah memasukkan portnya yang tadi telah kita ubah. Nah, untuk video selanjutnya, di sini kita akan belajar mengenai allow user pada SSH ya, teman-teman. Di sini kita bisa login ke klien terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah login. Lalu, apa sih allow user tersebut? Jadi, allow user itu digunakan jika teman-teman memiliki banyak user, lalu ingin melakukan SSH, tetapi teman-teman ingin mengakses atau hanya yang dapat mengakses SSH-nya itu misalnya user satu aja. Itu teman-teman dapat gunakan user atau allow user ini. Jadi nanti untuk server 2, 3, 4, 5 itu tidak dapat melakukan SSH. Yang hanya dapat melakukan SSH itu hanya server 1 atau user 1 saja. Nah, di sini saya akan konfigurasinya itu di server Debian. Di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke root. Kita akan coba untuk menambahkan user lagi, yaitu misalnya add user Irna 2. Lalu di sini teman-teman dapat membuat passwordnya. Di sini saya sudah membuatnya. Lalu untuk nama lengkap dan lain sebagainya ini bisa di enter saja ya teman-teman. Ini yes. Oke, setelah itu dapat kita cek cat etc/passwd. Oke, teman-teman, jadi di sini terdapat user Irna yang sebelumnya telah kita buat dari instalasi. Lalu terdapat user Irna 2 ya teman-teman. Lalu di sini saya juga akan membuatnya lagi yaitu add user Irna 3. Masukkan passwordnya, kita akan membuat password yang gampang-gampang saja. Lalu untuk nama lengkap dan lain sebagainya ini kita bisa enter lalu Y. Lalu di sini kita bisa cat lagi. Di sini terdapat 3 user ya, berarti teman-teman user Irna, Irna 2 dan Irna 3. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat yang hanya dapat melakukan SSH itu user Irna saja ya, teman-teman. Di sini kita bisa exit lagi. Lalu di sini kita akan coba untuk melakukan SSH.
Nah, seperti ini. Lalu teman-teman jangan lupa untuk portnya karena sebelumnya itu telah diganti ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Oke teman-teman, ini kan masih bisa ya teman-teman untuk server 2 itu melakukan SSH ke server Debian. Di sini kita akan coba untuk user IRNA 3-nya. Di sini kita bisa masukkan perintah SSH server untuk usernya itu IRNA 3. Lalu portnya jangan lupa. Sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini user IRNA 3 itu juga masih dapat melakukan SSH. Nah, caranya agar yang dapat melakukan SSH itu hanya user IRNA, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu masuk ke server Debian-nya melalui user IRNA saja. Lalu di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Ini saya sudah berada di server Debian ya teman-teman, atau server satunya. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah nano /etc/ssh/sshd strip config. Nah, di sini untuk portnya itu kita enter. Nah, di bawah portnya itu kita bisa ketikkan allow user, lalu user apa saja yang dapat melakukan SSH tersebut. Nah, di sini kita akan coba buat user IRNA saja yang hanya dapat melakukan SSH ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Lalu systemctl restart SSH. Lalu di sini kita akan coba melakukan SSH melalui server 2 ya, teman-teman. Seperti ini, kita bisa enter. Kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini pastinya passwordnya salah, teman-teman. Kita akan coba lagi ya. Kita bisa masukkan passwordnya lagi. Nah, di sini pastinya tidak bisa, karena yang hanya dapat mengakses itu hanya user IRNA. Di sini kita akan coba untuk SSH melalui user IRNA 3. Apakah bisa? Nah, di sini juga permission deny ya, teman-teman. Lalu di sini kita langsung saja untuk masuk melalui user IRNA, pasti ininya bisa masuk, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, ini sudah bisa karena di sini kita masuknya atau melakukan SSH menggunakan user IRNA. Karena sebelumnya kita sudah merubah allow usernya itu hanya user IRNA yang dapat melakukan SSH. Nah, selanjutnya untuk video yang keempat di sini kita akan membahas mengenai konsep dari private and public key. Jadi pada video sebelumnya cara meremotnya itu kan menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. SSH lalu usernya apa, lalu IP-nya berapa, lalu portnya juga apa. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, jadi ketika kita menggunakan SSH itu kita pasti masuknya melalui password dan usernya apa. Tetapi di sini itu tidak aman ya teman-teman. Terdapat cara yang lebih aman lagi, yaitu menggunakan konsep private and public key. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dari private and public keys. Nah, jadi di SSH itu terdapat private and public key. Jadi private and public key ini digunakan agar lebih aman ya teman-teman. Jadi misalnya nanti di klien Ubuntu ini kita akan konfigurasi private key. Lalu di servernya itu kita untuk server Debian itu kita akan konfigurasi untuk public key. Jadi nantinya yang hanya dapat masuk atau meremote server Debian ini yang memiliki private key, yaitu klien Ubuntu. Jadi ketika ingin melakukan SSH itu teman-teman tidak usah mencantumkan user dan passwordnya. Nah, jadi nantinya yang dapat melakukan SSH itu yang hanya memiliki private key-nya, yaitu klien Ubuntu.
Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kelima, di sini kita akan mengkonfigurasi SSH dengan private and public key pada server Debian ya teman-teman. Nah, jadi sebelum membuat private and public key, kita harus membuat password passphrase-nya dulu nih teman-teman. Jadi konfigurasinya kita bisa ketikkan perintah yaitu ssh min keygen. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, jadi nanti konfigurasi SSH strip keygen ini akan disimpan pada /home /irna /ssh /id rsa teman-teman. Ini adalah file hidden file ya teman-teman. Jadi nanti ketika di ls itu tidak akan terlihat. Di sini kita bisa enter saja. Nah, lalu di sini itu kita akan membuat password passphrase-nya. Jadi ketika teman-teman ingin meremote itu akan dimintai password passphrase-nya. Ini itu demi keamanan server kalian teman-teman. Misalnya di sini saya akan membuat password passphrase-nya itu 12345. Lalu kita bisa enter 12345. Ini adalah password yang sama dengan yang atas. Kita enter. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita bisa clear terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ls. Nah, oke teman-teman. Jadi karena tadi adalah file hidden, maka tidak akan terlihat. Di sini kita bisa ls min a. Nah, di sini sudah terlihat ya. .ssh. Setelah itu di sini kita bisa ls.ssh. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat ID RSA dan ID RSA pub. Jadi apa sih perbedaannya? Jika ID RSA ini digunakan untuk private key-nya kalian, sedangkan untuk ID RSA pub itu digunakan untuk public key-nya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kan masih di client Ubuntu. Di sini kita akan mengkonfigurasi yang tadi itu di-copy ke server Debian. Jadi perintah copy-nya adalah seperti ini teman-teman. Min copy min ID. Min portnya itu port dari server Debian adalah 2024 ya teman-teman. Untuk usernya itu user Irna untuk server Debian. Lalu IP-nya adalah 10.10.10.2. Di sini kita bisa enter. Oke, jadi sudah di-copy ke server Debian ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan passwordnya 12345. Oke teman-teman, di sini number of key-nya ini sudah berubah. Artinya kita sudah berhasil untuk mengcopy konfigurasi tadi ke server Debian. Sekarang kita bisa melakukan SSH ke server Debian ya teman-teman. SSH karena IP-nya, lalu portnya itu 2024. Kita enter. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita dimintai password untuk masuk. Ini adalah password passphrase yang sebelumnya telah kita buat. Di sini kita bisa masuk saja password passphrase yang tadi kita buat. Oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai konsep auto rescue ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat topologinya terlebih dahulu. Jadi di sini kita ibaratkan private key itu sebagai kuncinya dan public key adalah sebagai gemboknya. Di sini karena private key itu telah di-copy ke public key pada server Debian, maka yang dapat membuka public key-nya adalah yang memiliki gemboknya, yaitu klien Ubuntu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa ls. Lalu ini ls min a ya teman-teman. Di sini terdapat .ssh ya teman-teman yang sebelumnya telah kita konfigurasi. Nah, di sini kita buka terminal baru. Jadi di sini kita bisa ls, lalu ls min a. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat direktori .ssh ya teman-teman. Setelah itu kita bisa lihat ls.ssh. Oke, di sini terdapat ID RSA yaitu sebagai private key, lalu ID RSA pub sebagai public key. Nah, di sini kita juga sebelumnya telah menggunakan komen seperti ini, ssh
strip copy, strip ID, lalu min p, portnya itu berapa, lalu nama user dari servernya, lalu IP-nya itu berapa. Seperti ini ya teman-teman, untuk mengkonfigurasi atau mengcopy private key dari public Ubuntu ke server Debian-nya sebagai public key-nya. Setelah itu, di sini untuk server Debian-nya, kita bisa masukkan perintah yaitu ls-a. Di sini kan terdapat direktori .ssh ya teman-teman. Di sini kita bisa ls.ssh. Nah, di sini terdapat file autorescue ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan perintah cat.ssh/autorescue ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, jadi di sini terdapat ssh rsa sama ya teman-teman, yaitu untuk akhirannya adalah irna@client Ubuntu. Nah, di sini adalah kopian dari client Ubuntu ke server Debian untuk private key-nya. Jadi, ini adalah isi dari kopian yang telah kita copy tadi teman-teman, yang ini. Nah, ini adalah isinya. Nah, sekarang di sini kita bisa untuk client Ubuntu-nya kita bisa masukkan perintah yaitu cat.ssh/id rsa pub. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini ssh strip rsa dan diakhiri dengan irna client Ubuntu ya teman-teman. Jadi untuk server Debian ini diibaratkan sebagai gemboknya. Nah, untuk lainnya ini diibaratkan sebagai kuncinya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat topologinya. Nah, jadi private key itu berada pada client Ubuntu dan untuk public key-nya itu berada pada server Debian ya teman-teman. Nah, jadi yang dapat membuka gembok dari server Debian itu yang memiliki kuncinya yaitu client Ubuntu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi public key secara manual ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat topologinya terlebih dahulu. Nah, jadi pada video sebelumnya kita telah mengkonfigurasi SSH strip keygen ya teman-teman dan telah di-copy sebagai public key pada server Debian. Sekarang di sini kita akan mengkopinya ke server Ubuntu. Jadi nanti server Ubuntu juga dapat atau memiliki public key ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan terminal lagi. Lalu di sini saya akan masuk melalui SSH ke server Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan kembali ke client Ubuntu-nya. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu ls.ssh. Nah, di sini itu terdapat ID RSA dan ID RSA pub. ID RSA sebagai private key dan ID RSA pub sebagai public key ya teman-teman. Jadi nanti private key itu akan di-copy ke server Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke irna Ubuntu-nya atau server Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu ls.ssh. Nah, di sini terdapat file autorescue ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu cat.ssh/autorescue. Nah, jadi di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini kita bisa ls, lalu ls-a. Nah, di sini terdapat direktori .ssh. Nah, jika teman-teman belum memiliki direktorinya, maka teman-teman dapat membuatnya dengan perintah mkdir.ssh. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu nano.ssh/autorescue ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini masih kosong ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa clear terlebih dahulu ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa cat.ssh/id rsa pub ya, teman-teman. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita akan copy ini ke server Ubuntu-nya. Kita bisa masuk ke nano ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah melakukan paste. Ini sudah terlalu panjang ya teman-teman. Ini tidak apa-apa. Lalu di sini karena ini sudah di copy lalu dipaste di server Ubuntu, kita bisa Ctrl X lalu. Nah, di sini kita bisa cat
.ssh autorescue-nya, kita bisa enter. Nah, jadi di sini sudah terdapat konfigurasi public key yang telah kita copy dari client Ubuntu ya, teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa masuk lagi. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini tidak dimintai password ya, teman-teman. Karena di sini kita sudah menggunakan auto reset key, yaitu private and public key. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar untuk membuat atau mengkonfigurasi private and public key pada Windows Part 1. Nah, jadi nanti kita akan membuat private and public key pada host OS dan router Debian ya, teman-teman. Jadi di sini kita ibaratkan router Debian itu sebagai gemboknya dan sebagai kuncinya yaitu host OS kita. Jadi nanti yang dapat melakukan SSH atau meremote router Debian itu hanya host OS kita ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan membuat private key pada host OS, lalu kita akan copy ke router Debian. Nah, di sini karena pada router Debian sebelumnya itu kan menggunakan perintah seperti ini, teman-teman. Kita bisa login ke kliennya terlebih dahulu. Nah, jadi pada video sebelumnya kita menggunakan perintah ssh keygen seperti ini ya, teman-teman, untuk membuat private and public key. Karena di sini kita akan mengkonfigurasi private and public key-nya pada putih, itu maka berbeda ya, teman-teman. Di sini kita harus mendownload putih generator terlebih dahulu. Jadi teman-teman dapat ketikkan perintah download putih, lalu di sini kita klik paling atas. Nah, di sini kita bisa klik download putih, kita scroll ke bawah, lalu kita cari yang ini ya, teman-teman, 64 bit. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, di sini sudah down, lalu kita klik saja. Nah, di sini kita bisa klik generate ya, teman-teman. Lalu di sini kita gerakkan kursornya saja sampai prosesnya selesai. Jadi seperti video sebelumnya, kita akan membuat password untuk passphrase-nya. Jadi untuk keamanan ya, teman-teman. Untuk keamanan private key-nya. Jadi di sini misalnya untuk passphrase-nya 1, 2, 3, 4, 5. Confirm passphrase-nya sama 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu di sini kita bisa save public key-nya. Ini kita bisa namainya dengan public key. Seperti ini ya, teman-teman, kita bisa save. Lalu di sini untuk save private key-nya juga kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya yaitu misalnya private key. Seperti ini, lalu bisa save. Di sini kita bisa masuk ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa ls-a. Nah, di sini belum ada directory .ssh ya, teman-teman. Untuk membuatnya di sini kita bisa mkdir.ssh. Lalu di sini kita bisa ls-a. Nah, di sini itu sudah ada ya, teman-teman, directory .ssh. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu nano.ssh/autorescue ya, teman-teman. Nah, jadi di sini masih kosong ya, teman-teman. Kita buka filenya yang tadi telah kita download, teman-teman. Yang ini. Lalu di sini kita bisa klik kanan lalu open with ya, teman-teman. Kita pilih notepad. Lalu di sini kita bisa choose one. Nah, di sini kita hanya akan mengcopy dari sini sampai sini ya, teman-teman. Jadi untuk begin di sini kita bisa masukkan IP router Debian-nya ya, teman-teman. Lalu di sini kita pilih SSH, lalu out, lalu kredensial. Lalu di sini kita bisa pilih private key-nya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter.
Nah, di sini untuk save session itu teman-teman dapat ketikkan perintah itu router Debian ya teman-teman. Jadi nanti ketika ingin melakukan SSH, teman-teman tidak usah menambahkan private and public key-nya. Di sini kita bisa save ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa open. Nah, di sini masih dimintai password ya teman-teman. Nah, di sini karena berarti belum menggunakan private and public key-nya, maka saya akan bahas di part 2. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi private and public key pada Windows part 2 ya teman-teman. Karena pada video sebelumnya itu kita masih belum bisa login menggunakan private and public key. Jadi di sini kita bisa langsung saja login ke putihnya. Kita bisa masukkan IP dari routernya. Lalu kita open. Di sini kita bisa langsung saja login ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mengcopy public key-nya pada nano.ssh/auto rescue ya teman-teman. Seperti ini. Nah, karena di sini kosong, kita bisa buka filenya. Lalu di sini kita akan copy ya teman-teman. Kita pilih open with, notepad, lalu just one. Ini seperti tadi teman-teman, ini kita hapus saja. Lalu di sini kita akan copy yang ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan login ulang, kita klik SSH, lalu out, lalu kredensial, lalu di sini kita bisa masukkan private key-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita lihat tambahkan SSH strip RSA. Setelah itu kembali ke session, lalu masukkan IP routernya. Kita tutup putihnya, kita akan login ulang ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa login. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah dimintai password passphrase-nya ya teman-teman. Jadi artinya kita sudah berhasil menggunakan private and public key. Di sini saya sudah masuk ke router Debian-nya. Nah, oke teman-teman, untuk video selanjutnya di sini kita akan meremote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server ya teman-teman. Jadi, pada video sebelumnya, hanya host OS yang dapat meremote router Debian ya teman-teman. Dan sedangkan untuk klien Ubuntu-nya itu hanya dapat meremote server Debian dan server Ubuntu. Nah, kenapa? Karena di sini private and public key dari host dan klien itu berbeda ya teman-teman. Dari host itu hanya untuk router Debian, dan untuk klien private key-nya itu digunakan untuk server Debian dan Ubuntu server. Nah, jadi caranya kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu melalui host OS ya teman-teman. Di sini kita coba ke CMD terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa coba ping ke server Debian ya teman-teman. Nah, di sini untuk server Debian-nya itu request timeout ya teman-teman, tidak bisa. Di sini kita akan coba untuk server Ubuntu-nya. Nah, di sini juga tidak bisa. Nah, caranya agar bisa, nanti dari host OS kita akan meremote router Debian-nya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah masuk ke router Debian, baru kita melakukan SSH ke server Debian dan server Ubuntu. Kenapa? Karena private and public key-nya itu berbeda ya teman-teman. Di sini kita bisa login ke putihnya terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan remote dari host OS ke server Debian itu kan melalui putih dan melalui router Debian. Sekarang kita bisa ketikkan perintah untuk melakukan SSH ke server Debian. SSH Irna
lalu IP-nya adalah 10.10.2, lalu portnya adalah 2024. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa yes. Nah, di sini dimintai password karena private and public key-nya itu berbeda antara host OS ke router Debian dan klien ke server. Lalu di sini kita bisa masukkan passwordnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah login ke server Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk lagi ke SSH ke server Ubuntu-nya. Kita bisa buka untuk putih yang barunya. Lalu di sini kita bisa login ya teman-teman. Nah, di sini kita dimintai password passphrase-nya. Kita masukkan. Oke, setelah itu di sini kita bisa lakukan SSH ke server Ubuntu-nya ya teman-teman, yaitu karena Ubuntu. Lalu IP-nya adalah 10.10.10.3, portnya adalah 2024. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa yes. Lalu kita dimintai password ya teman-teman, seperti tadi. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga sudah bisa login atau meremote ke server Ubuntu-nya. Nah, jadi untuk video selanjutnya di sini kita akan belajar untuk mendisable password autentikasi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah login ke router Debian. Di sini saya akan coba untuk melakukan SSH ke server Ubuntu-nya. Nah, di sini pasti dimintai password ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita melakukan SSH ke server Ubuntu-nya, itu kita menggunakan username dan passwordnya. Nah, di sini itu kurang aman teman-teman. Jadi kita nanti akan coba untuk membuat password untuk melakukan SSH ini kita akan nonaktifkan. Jadi nanti yang hanya dapat melakukan SSH itu menggunakan private and public key-nya saja. Jadi di sini kita coba ke klien Ubuntu-nya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk mengedit SSHD config-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan perintah yaitu config. Nah, jadi di sini kita bisa Ctrl W, lalu kita cari yaitu password authentication. Untuk password authentication itu masih yes. Di sini kita bisa hilangkan pagarnya. Lalu untuk yes ini kita bisa ubah menjadi no ya teman-teman. Lalu Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, oke teman-teman, jadi setelah kalian mengedit dengan perintah nano tadi, kalian bisa masukkan perintah systemctl restart SSH. Nah, setelah itu kalian bisa cek kembali menggunakan SSH, lalu usernya apa, IP-nya apa. Nanti pastinya permission dina ya teman-teman. Jadi materi untuk disable segitu dulu ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai generate private public key pada router Debian. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara disable password authentication. Jadi router Debian itu tidak bisa melakukan SSH ke server Ubuntu melalui password dan usernya teman-teman. Jadi harus menggunakan public and private key. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat private and public key-nya lagi. Jadi nanti public key dari router Debian akan di-copy ke server Ubuntu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa masukkan perintah SSH keygen. Nah, jadi nanti konfigurasinya akan disimpan di /home/irna/.ssh.id rsa ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu di sini kita akan membuat password passphrase-nya. Oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Setelah itu di sini kita bisa ls.ssh. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat id rsa.pub ya teman-teman, yang akan kita copy ke server Ubuntu.
Nah, cara untuk mengopinya, teman-teman dapat masukkan perintah cat.ssh/id rsa.book. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Oke teman-teman, ini diblok saja semuanya ya teman-teman. Lalu kita bisa paste. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa ke nano ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengkopinya, lalu di sini kita bisa Ctrl X, lalu sistem CTL ya teman-teman. Kita bisa masukkan password rootnya. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita bisa SSH ke server Ubuntu lagi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah dimintai password passphrase-nya. Di sini kita bisa masukkan password passphrase-nya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video yang terakhir di sini kita akan belajar mengenai SSH agent, SSH add ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba masuk ke Irna Ubuntu ya teman-teman melalui SSH. Nah, di sini dimintai password passphrase-nya. Di sini kita bisa masukkan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa exit ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk lagi. Nah, di sini akan meminta password passphrase-nya lagi. Nah, jika teman-teman adalah orang yang kurang telaten, itu pastinya kan sebel ya teman-teman, kenapa dimintai password terus, sedangkan dengan SSH ini, SSH agent ini dapat tersimpan atau menyimpan password passphrase-nya, yaitu dengan SSH agent dan SSH add-nya itu. Jadi nanti password passphrase-nya itu dapat tersimpan ya teman-teman. Jadi ketika SSH itu tidak usah menyertakan atau menyantumkan password passphrase-nya lagi. Nah, jadi perintahnya di sini adalah SSH strip agent, lalu disimpan di bin bash ya teman-teman. Enter, lalu SSH add. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bisa masuk ke server Ubuntu-nya. Jadi ini langsung login ya teman-teman, tidak dimintai password lagi. Oke teman-teman, jadi video saya segitu dulu ya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.